Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Karisma Diva Paulina. Saya mahasiswa semester 4 Program Studi Budidaya Perairan di Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas review jurnal saya yang berjudul Penggunaan Media Kultur yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Chlorella sp. yang dikutip dari jurnal Diana Cilmawati dan Suminto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Tujuan dikerjakannya review jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Plankton Kultur Alami dengan dosen pengampu Insinyur Sri Utami Madiawati MKes. Perlu saya sampaikan, isi jurnal ini terdapat 4 bagian, yakni ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan. Usaha budidaya ikan di Indonesia semakin berkembang. Usaha ini tidak dapat terlepas dari tahap pembenihan. Tahap pembenihan merupakan titik awal dalam usaha pengembangan budidaya. Dan tak terlepas dari kendala, pada tahap ini, kendala yang dirasakan cukup serius. Salah satunya ialah kurangnya ketersediaan mutu pakan alami. Pakan alami, terutama fitoplankton, merupakan jasad-jasad renik yang melayang dalam air, tidak bergerak atau bergerak, dan selalu mengikuti arus. Jenis pakan alami yang sering digunakan ialah Chlorella sp. Pertumbuhan Chlorella sp sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Di antaranya seperti salinitas, pH, suhu, intensitas cahaya, dan beberapa parameter kualitas air lainnya. Banyak media kultur yang sudah dikenal untuk budidaya Chlorella sp. Contohnya media Walne, media Guillards, dan media Earthjabber yang merupakan media kultur yang cocok digunakan untuk budidaya fitoplankton jenis Chlorophyceae seperti Chlorella sp. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dan rancangan percobaan yang merupakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 perlakuan dan 3 kali pengulangan, yaitu perlakuan A menggunakan media kultur Walne, perlakuan B menggunakan media kultur Guillards F/2, perlakuan C menggunakan media kultur Earthjabber. Penanaman bibit Chlorella sp dilakukan setelah menghitung kepadatan stok dengan cara mengambil sampel plankton dari media stok dan kemudian dihitung di bawah mikroskop dengan hemositometer. Berikut rumus yang bisa dilihat. Pemanenan dilakukan pada saat sel Chlorella sp mencapai puncak populasi dan memasuki fase stasioner. Karena pada saat fase ini, sel Chlorella sp mengandung nutrisi yang tinggi. Perhitungan waktu lakfase dengan cara menghitung regresi linear selama fase eksponensial dengan rumus Y sama dengan A plus B, di mana Y merupakan logaritma kepadatan sel, A merupakan waktu atau hari, B merupakan konstanta. Waktu lakfase dihitung kemudian dengan Y sama dengan kepadatan awak kultur. Sehingga rumus tersebut kemudian menjadi Y sama dengan AK plus AB, di mana Y merupakan logaritma kepadatan sel pada hari ke-0, B dan K merupakan hasil perhitungan regresi linear selama fase eksponensial, A merupakan waktu lakfase. Konstanta pertumbuhan spesifik dihitung dari data kelimpahan populasi pada hari ke-0 sampai pada puncak populasi dengan rumus K sama dengan log WT min log WO per delta T, di mana K merupakan konstanta pertumbuhan spesifik, WT merupakan jumlah populasi pada hari ke-T, WO merupakan jumlah populasi pada hari ke-0, dan delta T merupakan waktu dari 0 ke T atau hari. Analisis data secara statistik meliputi waktu lakfase, konstanta pertumbuhan spesifik, puncak populasi, dan kepadatan akhir. Kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis ragam perbedaan media kultur Chlorella sp memberikan pengaruh nyata terhadap waktu lakfase. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan media kultur yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap konstanta pertumbuhan spesifik Chlorella sp. Kepadatan akhir Chlorella sp pada penelitian ini dihitung pada hari pengamatan ke-10. Pada pengamatan terakhir, kepadatan sel Chlorella sp pada media Guillards F/2, yakni perlakuan B, masih yang tertinggi dengan nilai 2,77 kali 10⁻⁶,
sel per mili, diikuti oleh perlakuan A, yakni media Wallner, 9,29 kali 10 pangkat 5 sel per mili, dan perlakuan C, media Earth-Chamber, 2,12 kali 10 pangkat 5 sel per mili. Dari gambar 1 dapat dilihat urutan tertinggi pengamatan adalah perlakuan B, media Guillards, F per 2, dan diikuti oleh perlakuan A, media Wallner, dan perlakuan C, media Earth-Chamber. Berdasarkan hasil uji analisis raga, media kultur yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap populasi Chlorella sp. Urutan dari perlakuan terbaik dapat dari hasil uji wilayah ganda Duncan menunjukkan bahwa puncak populasi tertinggi dicapai oleh perlakuan B, diikuti oleh perlakuan A, lalu perlakuan C. Pertumbuhan Chlorella sp ditandai dengan fase pertumbuhan dengan parameter-parameternya adalah waktu lag fase, konstanta pertumbuhan spesifik, kelimpahan pada puncak populasi, dan kepadatan akhir pengamatan. Perlakuan dengan menggunakan beberapa media kultur memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada waktu lag fase. Dengan perlakuan terbaik dan perlakuan B di mana merupakan perlakuan yang memberikan waktu lag fase terkecil, yakni 0,290 hari atau 6,96 jam. Waktu lag fase menunjukkan lamanya adaptasi Chlorella sp dengan media barunya. Perlakuan B dikatakan kepekatan antara media kultur dengan cairan tubuh hampir sama, sehingga adaptasinya lebih cepat. Sedangkan perlakuan C dan A disebabkan karena kepekatan antara cairan tubuh dengan media barunya berbeda, sehingga masa adaptasinya sedikit lebih lama dibandingkan perlakuan B. Setelah masa adaptasi berakhir, terjadi pertumbuhan yang dipercepat pada fase eksponensial. Hal ini tercermin dalam nilai konstanta pertumbuhan spesifik. Fase eksponensial pada perlakuan A dan perlakuan B mengalami penekanan, yakni melenceng dari garis linear dengan fase eksponensial. Pada hari ketiga dan perlakuan C terjadi pada hari keempat. Hal ini disebabkan selain sel-sel dalam perlakuan-perlakuan media tersebut masih dalam penyesuaian dengan media barunya, juga karena sel-sel tersebut belum optimal atau belum maksimal dalam memanfaatkan unsur hara yang ada pada media kultur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta pertumbuhan spesifik tertinggi adalah pada perlakuan B. Hal ini karena media Guillards mempunyai komposisi unsur hara makro, juga mempunyai unsur hara mikro yang lebih lengkap dibanding perlakuan A, media Wallner, dan perlakuan C, media Earth-Chamber. Unsur-unsur yang terkandung dalam media Guillards F per 2 memiliki komposisi yang lebih kompleks, sehingga sel Chlorella sp dapat bertumbuh dengan cepat. Kelebihan media Wallner ini adalah terdapatnya unsur boron yang berfungsi untuk mempertahankan pigmen. Hal ini terbukti dengan lebih hijaunya sel Chlorella sp yang dikultur pada media ini. Perlakuan C atau media Earth-Chamber, pertumbuhan paling rendah yakni 0,385. Hal ini disebabkan sangat sedikitnya unsur hara mikro yang tersedia walaupun unsur nitrogen dan fosfor sudah tinggi dan sudah terdapat pula unsur vitamin sebagai pemacu pertumbuhan. Pada perlakuan B, kelimpahan sel saat puncak sangat tinggi. Hal ini sangat menguntungkan bagi kultur pakan alami yang membutuhkan jumlah pakan yang cukup dan waktu yang cepat. Fase kematian terjadi setelah masing-masing perlakuan media mencapai puncak populasi. Hasil penelitian menunjukkan kepadatan akhir perlakuan A adalah 9,289 kali 10 pangkat 5 sel per mili. Perlakuan B adalah 2,831 kali 10 pangkat 6 sel per mili. Dan perlakuan C adalah 2,118 kali 10 pangkat 5 sel per mili. Secara umum pada waktu kematian sel secara drastis ini diduga ada hubungan tertutup dengan bakteri dan kandungan nutrien yang semakin sedikit, baik di dalam sel maupun di dalam media. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penggunaan media kultur yang berbeda, media Wallner, media Guillards F per 2, dan media Earth-Chamber mempunyai pengaruh nyata terhadap pertumbuhan Chlorella sp, serta perlakuan B, yakni media Guillards, memiliki pengaruh yang paling baik terhadap pertumbuhan Chlorella sp. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya penelitian pengembangan lebih lanjut mengenai media kultur yang paling baik untuk kultur Chlorella sp dan jenis-jenis alga lain untuk mendapatkan pakan alami yang cukup jumlah dan mutunya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata
Saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti presentasi dari